dalam sekejap. Dan ini agenda ini diberikan support oleh AGCI yang mana sesuai instruksi dari Mas Salim Suharis ini masuk ke dalam Direktorat CCI. Dan alhamdulillah juga mendapatkan ruang yang sangat luas, kesempatan yang selebar-lebarnya dari gurunda kita, Gus Dr. Fahmi. Mudah-mudahan siar ini akan meluas kepada seluruh alumni grounded dan tentunya kepada seluruh masyarakat. Yang ini tentunya melibatkan dua organisasi, yaitu AGCI yang dipimpin oleh Mas Salim Suharis dan NGG yang dipimpin oleh Dr. Puguh, yang beliau akan menyebarkan ke seluruh masyarakat. Untuk menyingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Gurunda untuk memberikan sebuah dorongan semangat, ya, karena beliaulah yang sangat antusias bahwasanya program ini, siar ini, untuk memahami Al-Quran itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat serius, sangat urgent, dan harus segera diterapkan di kalangan alumni pada khusus. Monggo silakan, Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Tuhan yang maha tinggi dan maha meninggikan. Tuhan yang maha luas dan maha meluaskan. Tuhan yang kehadirannya kita rasakan dari adanya Al-Quran. Firman-firmannya menghiasi jiwa dan pikiran kita. Gaung dan nilai seruan-seruan Alkitab menjadi bagian dari hidup kita dan nafas kita sehari-hari. Karena itulah bahwa kegiatan sekejap dalam semua tingkatannya, dalam setiap kesempatannya adalah upaya berharga untuk memastikan bahwa Quran hidup dalam kehidupan kita. Quran menjadi bagian dari nafas kita sehari-hari. Dan untuk itu, maka kita harus understanding Al-Quran. Bukan hanya didengarkan dan dibacakan. Saya tentu saja dengan segala keterbatasan saya membaca, mendengar, dan menyimak isi Al-Quran. Saya beruntung 33 tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang guru yang mengajari saya bagaimana memahami Al-Quran. Bagaimana mengerti ayat demi ayat. Bagaimana di setiap lembar kitab terdapat obat dan solusi bagi kehidupan. Bahwa dalam setiap ayat dan surat terdapat petunjuk panduan hidup yang berharga. Apa yang saya alami hari ini sedikit banyak terinspirasi dari apa yang diajarkan oleh guru Al-Quran saya tersebut. Guru saya itu adalah Ustadz Haris. Saking terkesannya saya membuat namanya menjadi nama putra pertama saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menghormati guru Al-Quran saya ini. Sampai hari ini. Bahkan kami membantu, membiayai beasiswa sebagian putra-putrinya, bahkan sebagian dari kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, salah satu ayat yang saya terima dari guru saya tersebut adalah ayat 4, surat 47 ayat 7 atau surat Muhammad ayat 7 tentang pertolongan Allah. Tolonglah agama Allah. Hadirlah dalam kehidupan manusia di muka bumi. Maka yang di langit Allah akan menolongmu. Nah, itu adalah bagian dari salah satu pelajaran Al-Quran yang saya terima ketika awal-awal saya dulu
mulai belajar agama Islam secara serius. Bapak Ibu sekalian, menjadi impian saya sehingga sejak tahun 90-an saya akhirnya juga berkesempatan berkenalan dengan para pengelola pesantren Al-Quran. Saya kira itu juga bukan kebetulan. Ya. Dan lalu kemudian, maaf saya menyediakan sedikit rezeki untuk turut membina, ada fisik dan fisik. Tapi karena pesantren itu tidak berkembang, akhirnya para pengelolanya memutuskan untuk membuat sendiri. Nah, yang kita bikin namanya pesantren Al-Quran Al-Furqan. Yang sampai hari ini alhamdulillah sudah 12 tahun dan sudah terus berkembang dan menjadi bagian dari salah satu karya teman-teman Jiko. Karena kita niatkan wakafnya termasuk, alhamdulillah, saya kabarkan saja pada hari ini kita wakaf 50 juta untuk menambah pembangunan di lantai 4 untuk masjid dan pesantren Al-Furqan sebagai bagian dari rezeki yang kami sisihkan dari rezeki yang kami terima dari kawan-kawan Cikut. Jadi insya Allah Quran akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka karena itu kita sendiri harus menjadi simbol dari Al-Quran yang hidup. Al-Quran yang hidup atau firman yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saya bukan contoh yang sempurna, bukan contoh yang akurat, ya, tetapi mari kita bersama-sama belajar, mari bersama-sama. Saya berkesempatan mendapatkan privat dari Ustadz Nur Muhammad Iksan, sangat kompeten. Bu Dati juga salah satu siswa beliau, setiap pagi ikut kelas online. Dan anak-anak juga kita tulari spirit untuk punya Quran terjemah, untuk membaca Al-Quran bukan hanya ayat-ayatnya, tapi juga maknanya. Saya kira itu dari saya. Saya akan selalu berada di barisan paling depan mendukung Ustadz Muhammad Nur Iksan LC, seorang kiai baik, seorang guru Al-Quran yang hebat, seorang pengajar Ustadz yang mumpuni, yang saya kira boleh menggunakan seluruh forum, termasuk di GBC, GLC, untuk mengajarkan, menyebarluaskan, menularkan, menjual, dan mempopulerkan pengajaran Al-Quran sekejap. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Sukses selalu, harus bersabar. Ya, memang butuh waktu, butuh manajemen yang baik. Dan saya kira Siwan sudah menunjukkan fungsinya sebagai provokator kebaikan, detonator kebaikan, dan mengajak, menyeru narator kebaikan, khususnya yang berbasis Al-Quran. Al-Quran akan membuat kita berada di jalan yang baik, jalan tengah, jalan yang seimbang, jalan yang memadukan antara jalan kebijaksanaan dan jalan kebaikan. Jalan yang memadukan antara kejayaan dan kekayaan. Jalan yang memadukan antara ketundukan dan kemerdekaan. Jalan yang memberi kita cara hidup yang sempurna. Jalan yang memberi kita kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda sudah memberikan energi yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kami juga punya inisiatif untuk ini mensupport ya kegiatan ini dari pengalaman pribadi saya. Jadi setiap hari kita membaca Al-Quran ya, tapi ada rasanya yang kurang ketika kita tidak paham artinya, tidak paham maknanya. Dan saya bersyukur di GBC 60 dipertemukan dengan Ustadz Nur Ihsan, dan kemudian kita didorong oleh Gus Dr. Fahmi Gurunda
untuk ini program harus disiarkan kepada para alumni. Harapannya Al-Quran ini akan menjadi sumber integritas, khususnya bagi para alumni. Dan saya merasa ini Al-Quran harus menjadi sumber energi, sekaligus menjadi sumber kebijaksanaan, dan tentunya menjadi sumber inspirasi, dan menjadi sumber keberanian kita untuk mencapai cita-cita dan goal kita. Dan insya Allah di sini kita belajar, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sekejap paham Al-Quran dengan metode yang sedang dikembangkan oleh Ustadz Nur Ihsan. Dan saya mengajak, khususnya bagi alumni, mari kita sama-sama belajar, dan hari ini kita simak. Ya. Karena saya yakin, kalau kita makin paham Al-Quran, itu akan menyatu ya dengan materi-materi grounded yang selama ini diajarkan oleh guru kita. Jadi ada irisannya itu ya, melebur, bersenyawa. Insya Allah semakin kita semakin mendapatkan dalil-dalil atau dorongan-dorongan ya untuk kita bergerak untuk mewujudkan cita-cita. Selanjutnya kepada Ustadz kita Nur Ihsan untuk menyampaikan presentasinya, untuk memahamkan teman-teman ini sifatnya masih perkenalan. Seperti apa program itu? Ya, kita harus seperti apa? Nanti Ustadz Nur Ihsan untuk bisa menyampaikan. Silakan Ustadz, kami berikan kesempatan, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu untuk memahami Al-Quran ini. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Yang kami hormati Gurunda Dr. Coach Fahmi, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, dan seluruh keluarga besar Grounded dan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini insya Allah kita bertemu dalam sebuah pertemuan yang terbaik di atas muka bumi ini. Ya, karena kita berjumpa untuk Al-Quran. Nabi kita mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini insya Allah kita akan berkenalan dengan sebuah program yang bernama Program Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran yang bertujuan membantu Bapak Ibu yang tidak sekolah formal bahasa Arab, yang tidak mengalami belajar formal bahasa Arab, namun insya Allah akan punya kemampuan yang sangat baik untuk bisa menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah mudahkan. Ini pelatihan diajarkan di berbagai kota dan dikerjasamakan dengan berbagai lembaga, dari Kementerian Agama, MUI Pusat, Komisi Dakwah, dan juga sampai ke berbagai negara, sampai di Malaysia, di Singapura, dan ke Thailand. Alhamdulillah, pada tahun 2019 sekejap diundang untuk menghadiri Konferensi Al-Quran Internasional yang diadakan oleh Pusat Penelitian Al-Quran Universitas Malaya Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah sekejap mendapatkan sebuah apresiasi sebagai metode yang insya Allah bisa bantu kaum muslimin untuk memahami Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Dan hari ini alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bertemu dan berkenal dengan metode ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semua kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai pengantar bahwasanya ya, tentu semua kita sangat yakin Al-Quran sebagai hidayah. Karena Allah mengatakan di awal Al-Quran,
Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk mengantarkan manusia untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan hidayah ini akan didapatkan secara maksimal bagi mereka yang membaca Al-Quran. Demikian pula mendengarkannya disertai dengan memahami akan makna-maknanya. Makanya Allah menyebutkan di surat Shad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Banyak manfaat di dalamnya. Caranya, lihat dabbaru ayatihi. Ketika orang itu bisa mentadaburi, memahami dengan baik ayat-ayatnya. Dia tahu isinya, dia tahu maknanya. Dan selanjutnya, waliyatadzakkarul albab. Orang-orang yang berakal sehat di antara mereka bisa mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk mengamalkannya. Dan Masya Allah, Allah yang sayang kepada semua orang, semua hambanya ingin agar semua paham. Dan ternyata inilah alasan kenapa Al-Quran itu Allah turunkan hanya dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Bapak Ibu lihat, Allah menyebutkan alasan kenapa kok pakai bahasa Arab Al-Qurannya itu untuk menjadi kitab hidayah. Allah sebutkan pada surat Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab Al-Quran ini dengan berbahasa Arab. Hanya itu yang nama Al-Quran, yang berbahasa Arab. Tujuannya adalah la'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian, mau orang Arab, orang Amerika, orang Indonesia, yang sukunya Jawa, orang Makassar, orang Papua, agar siapapun kalian ta'qilun bisa memahaminya. Masya Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran, walaupun dia berbahasa Arab, insya Allah mudah untuk difahami bagi siapa saja. Minimal ya, ada 3 alasan yang menunjukkan bagaimana ini Al-Quran mudah untuk difahami bagi siapa saja. Yang pertama dan utama adalah karena Allah yang menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, ternyata Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Allah jamin kemudahannya. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar dan mengulangnya sampai 4 kali. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Termasuk kemudahan memahami maknanya bagi siapa saja. Yang penting kita serius mau belajar dan kita tahu caranya belajar. Ya, kita serius belajarnya dan kita tahu bagaimana belajarnya. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa dia mudah difahami, karena Al-Quran itu ternyata banyak sekali ayat-ayatnya itu yang berulang-ulang. Berulang-ulang. Di antaranya ada ayat yang berbunyi, Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Silakan, ada yang tahu apa artinya ini? Pak Iskandar, Pak Farid? Ya. Dan nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan? Betul, Masya Allah. Banyak yang tahu. Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan? Ayat ini berulang di dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78, berulang sebanyak 31 kali. Ya.
Jadi kalau sekali belajar, langsung tahu 31 ayat. Dan Masya Allah, masih banyak lagi ayat-ayat lain yang juga berulang-ulang seperti begini. Ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang ketiga alasannya, yang sangat luar biasa, namun banyak orang yang belum mengetahuinya. Kenapa dia mudah? Karena alasan bukan hanya ayat-ayat yang berulang, namun ternyata banyak juga kata-kata Al-Quran yang berulang-ulang. Kata-kata Al-Quran yang berulang-ulang atau mirip-mirip maknanya, pola-polanya. Dan ini yang Allah isyaratkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Coba perhatikan, perkataan yang terbaik. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Kenapa terbaik? Karena dua cirinya. Yang pertama adalah mutasyabihan. Adanya yang serupa padanya. Serupa pola-polanya, serupa maknanya. Dan juga mathani, adanya yang berulang-ulang di dalamnya. Bapak Ibu, termasuk kata-kata Al-Quran. Itu banyak sekali yang berulang-ulang atau serupa-serupa maknanya. Jadi sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mengetahui dan menguasai dan menghafalkan dengan kuat kata-kata bahasa Arab, vocab, ya, kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran, maka inilah insya Allah akan membuat kita dengan mudah dan cepat bisa memahami makna Al-Quran. Walaupun sebelumnya kita belum melewati proses formal belajar bahasa Arab. Bapak Ibu, alhamdulillah. Sebenarnya sekejap ini hadirnya di sini sebenarnya. Hadir di sini. Yang kalau kita sekolah formal bahasa Arab, kita hampir-hampir tidak pernah mengetahuinya dan tidak diajarkan. Ya, kami pengalaman 10 tahun resmi belajar formal bahasa Arab. Kita nggak pernah diajarkan hal ini. Namun Allah mudahkan dengan sekejap ini untuk mengumpulkan dan menyusun materinya dan juga cara agar kita bisa menghafalkan kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Inilah kemudian yang insya Allah akan membantu Bapak Ibu dengan mudah dan cepat untuk bisa menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran. Insya Allah Ta'ala. Maka ini selama ini kami kembangkan sekejap dalam bentuk mengajak para peserta sekalian, Bapak Ibu untuk bergabung di kelas pelatihan sekejap. Di kelas pelatihan sekejap ini. Paling minimal kami mengajak untuk bergabung di kelas level 1. Kelas yang paling basic. Untuk kita bareng-bareng latihan, menerjemahkan, dan memahami setiap ayat, setiap kata, dan setiap ayat dalam juz yang pertama. Juz 1. Ini akan berlangsung hanya dalam 20 kali pertemuan saja. Dengan durasi hanya 2 jam setiap pekannya sekali saja. Nanti dalam masa ini sebenarnya kita akan dilatih untuk bisa menghafalkan dengan cepat kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab yang telah disusun di sekejap ini. Yang insya Allah kalau kita pernah lewati akan membantu kita kemudian dengan mudah dan cepat untuk bisa menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran. Hari ini ya kami akan coba sampaikan secara global. Kok bisa ya? Kok bisa cepat? Yaitu dengan cara nanti kita belajar bareng-bareng langsung dengan menggunakan Al-Quran sekejap. Ini Bapak Ibu. Jadi memang ini metode sampai ada mushafnya sendiri. Dan memang tidak bisa kita menggunakan mushaf yang lain. Ya, harus menggunakan mushaf ini karena ada ilmunya dan ilmu ini praktekkan dalam bentuk mushaf sekejap. Ada ukuran standar ya dan ada ukuran besar ya. Yang warna biru, hijau, bunga ini, memang kami siapkan juga ukuran besar ini untuk orang tua kita. Orang tua kita. Nanti Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menggunakan mushaf ini, telah disiapkan 2 buku panduan wajib. Ya inilah 2 buku
yang wajib dimiliki oleh semua peserta pelatihan sekejap. Yang pertama, buku yang berwarna merah. Buku Sekejap Paham Al-Quran. Ya, ini bukunya sangat tipis. Kalau mau dibandingkan dengan buku-buku bahasa Arab, bukunya tipis. Namun di sini berisi ilmunya dan tahapan belajarnya. Sekaligus juga berisi mushaf sekejap khusus juz 1 yang akan dipakai selama 20 kali pertemuan. Jadi kalau kita bagi pemula, memang tidak harus memiliki langsung Al-Quran 30 juz. Cukup memiliki saja buku yang berwarna merah ini. Dan yang kedua adalah buku warna hitam, Kamus Al-Quran Sekejap. Ini bukan semua kata, tapi khusus kata-kata bahasa Arab yang jarang ditemukan dalam Al-Quran saja. Insya Allah, dengan bantuan kedua buku ini, kita akan punya kemampuan yang sangat bagus untuk bisa menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran insya Allah Ta'ala. Oke, Bapak Ibu, biar mudahnya kami langsung tunjukkan, ya. Kita langsung praktek dalam bentuk belajar menerjemahkan dengan menggunakan mushaf sekejap yang seperti begini bentuknya. Oke, silakan ya, Pak Handi, kemudian Pak Iskandar, Pak Yon, Bapak Ibu semuanya, silakan melihat Al-Quran sekejap yang seperti begini modelnya. Anda lihat, inilah Al-Quran sekejap. Sama sekali tidak ada terjemahannya. Apakah per kata ataukah per ayat? Ya. Benar Pak Iskandar? Nggak ada ya? Nah, ini. Tapi ada yang unik dari Al-Quran sekejap ini. Ada 3 alat bantunya. Yang pertama apa Pak Iskandar? Ada warna-warnanya. Setiap kata ada warnanya. Yang kedua apa lagi Pak? Ada garis-garis berwarna. Coba lihat, itu ada garis-garis berwarnanya. Dan yang ketiga, ada angka-angkanya. Ya, ini ada angkanya nih. Ada angka-angkanya. Jadi ada simbol-simbolnya itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah sebenarnya 3 hal yang akan kita pelajari dalam pelatihan sekejap. Kita belajar untuk mengenal tentang pola warna, ya, warna hijau, merah, dan seterusnya. Maksudnya apa itu? Yang kedua, tentang pola garis-garis berwarna ini. Maksudnya apa ini? Dan yang ketiga, tentang pola angka, simbol-simbol. Ya, ini mewakili kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola grammar yang terpakai dalam Al-Quran. Ini kalau kita kuasai Bapak sekalian, insya Allah dengan cepat kita akan terbantukan. Goal kami bisa mengantarkan semua kita agar bisa menerjemahkan dan paham Al-Quran 30 juz insya Allah Ta'ala. Allahu Akbar. 30 juz kita ngerti. Kita baca Quran, kita sholat tarawih berjamaah, kita ngerti akan apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan. Berarti ada sekitar 6.236 ayat yang kita pahami. Berarti ada berapa kata yang akan kita pahami maknanya? Ada yang pernah hitung kata Al-Quran? Nah, kata ulama kita ada sekitar 77.439 kata. Ya, ini dengan berulang semuanya nih, semua. Ya, bayangkan, ini kalau mau dihafal ini satu persatu berapa lama ini? Namun dengan izin Allah hadirlah metode sekejap ini, yang kemudian membagi seluruh kata ini agar bisa kita pahami menjadi 4 kelompok kata. 4 kelompok kata yang kemudian dibuat dalam bentuk 4 warna dalam Al-Quran sekejap. Oke, 4 warna dalam Al-Quran sekejap. Warna apa saja, Mas Yon? 4 warna. 1 warna, ada warna pulpen, warna gampang. Hijau, merah, dan biru. Betul. Hijau, merah, biru, dan hitam. Ya. Jadi warna pulpen warna. Setiap warna ini menunjukkan arti tertentu dan ada maksudnya. Oke, kita mulai ya. Belajar menerjemahkan satu persatu. Itu di sekejap, guru tidak mendikte arti. Ya, misalnya, Bismillah, kata gurunya, bi itu dengan, tulis. Ismi, nama, tulis. Itu nggak ada. Tapi guru itu
membantu murid untuk menemukan sendiri maknanya. Nah, di antaranya dengan bantuan warna-warna ini. Oke, kita mulai ya. Semua lihat ke depan. Kita mulai belajar menerjemahkan kata dulu, ya, berdasarkan warna. Kita urut dari yang paling mudah dulu. Yang pertama adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini yang sangat indah. Kira-kira ini gambar apa? Gambar sawah ya. Nah, sawah itu warnanya hijau, ya kan? Dan dia ada di Indonesia, di mana-mana ada sawah. Bapak Ibu, nanti dalam Al-Quran sekejap ini ada kata-kata yang diberikan warna hijau seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Apa itu warna hijau? Itulah kata-kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Bahkan banyak yang masuk di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Jadi nanti kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, ya ini Al-Quran ini, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya, Anda nggak usah hafal, langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Oke, coba jawab. Hijau apa artinya? Indonesia banget. Pak Busan ya. Hijau apa artinya? Indonesia Indonesia banget. Indonesia banget artinya sama persis dengan bahasa Indonesia. Sekarang kita mulai. Latihan menerjemahkan Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Oke. Coba semua lihat di setiap baris. Apakah ada kata yang diberikan warna hijau? Masya Allah. Ya, ayo. Jawab artinya dari atas. Jawab ya. Allah artinya Allah. Oh. Alif lam mim. Alif lam mim sama terjemahnya itu. Alkitab, kitab. Al-ghaib, ghaib. As-shalah, shalah. Al-akhirah, akhirat. Nah, satu halaman ada 6. Bapak Ibu, kalau Anda punya Al-Quran sekejap 30 juz ini, Anda akan menemukan di setiap halaman ya banyak kata yang diberikan warna hijau. Berarti Anda sudah tahu artinya dan nggak usah dihafal. Dan Masya Allah, sekejap Allah mudahkan kumpulkan. Ya, kumpulkan satu persatu. Dan ditemukan di juz 1 saja itu, ya, ada sekitar 3.500-an kata. Dari sekitar 77.000 kata dalam 30 juz. Ternyata di juz 1 ini yang diberikan itu warna hijau, ya, yang sama artinya bahasa Indonesia itu mencapai sekitar 10%-nya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya 30 juz ada 77 ribuan kata, jadi ada sekitar 7 ribuan kata yang tidak perlu kita hafal. Ya. Coba jawab apa artinya maut, rezeki, syukur, amanah, istighfar, nama-nama Nabi, Muhammad, Musa, Isa. Itu semuanya kata Quran. Dan itu banyak terdapat dalam Al-Quran. Allah mudahkan diberikan warna hijau dalam Al-Quran sekejap. Sudah, kalau ketemu langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Selesai warna yang pertama, 10% kata Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Ibu? Mudah ataukah mudah banget? Artinya? Mudah banget. Mudah banget. Oke, Mudah Coach banget. Busannya alhamdulillah. Jos. Yo siap, alhamdulillah. Siapa yang ngajarin? Ayo, kok ragu-ragu? Allah. Oh, lupa. Ingat surat Ar-Rahman? Ar-Rahman. Allah itu Maha Penyayang. Bagaimana? Allamal Quran. Allah yang ajarkan kepada kita ilmu Al-Quran hari ini. Saya numpang lewat aja. Alhamdulillah, Allah yang ajarkan hari ini. Allah izinkan kita lewat perantaran guru-guru kita, lewat perantaran AGCI, Masya Allah, buatin acara, dan hari ini kita dapat informasinya. Bapak Ibu, luar biasa, 10%. Ya, nggak perlu kita hafalkan. Oke, selesai.
Sekarang kita pindah ke warna yang kedua. Ya, warna kedua. Yang kedua adalah kata-kata Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan mereka sangat memerlukannya. Gambar apakah ini? Gambar darah ya. Darah itu warnanya apa? Ya, jelas merah ya. Merah, Masya Allah. Dari itu banyak terdapat dalam tubuh manusia. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti dalam Al-Quran sekejap ada kata-kata yang diberikan warna merah. Seperti merahnya darah kita yang banyak dalam tubuh kita. Apa itu warna merah? Itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Ya, banyak berulang. Jadi nanti kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan kata yang diberikan warna merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Oke, jawab, merah apa artinya? Banyak Banyak banget berulangnya. Merah apa artinya? Banyak Banyak banget berulangnya. Mas Arif, benar ya. Banyak banget. Banyak sekali berulangnya. Ya, sekarang coba kita lihat. Kita buka lagi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Coba Pak Nano, bisa dilihat? Coba lihat di setiap baris. Apakah ada kata yang diberikan warna merah? Masya Allah. Dan kalau kita punya Al-Quran sekejap, kita menemukan di setiap baris, bahkan setengah, ya setengahnya itu setiap baris, itu warnanya merah. Dari awal Al-Quran, setiap baris, setiap halaman, sampai dengan akhir Al-Quran, warnanya merah. Apa itu? Itulah kata-kata Al-Quran yang sebenarnya berulang-ulang. Bapak Ibu, Allah mudahkan sekejap untuk kumpulkan satu persatu. Dikumpulkan, dan Masya Allah, ternyata jumlah katanya nggak banyak. Hanya berulang-ulang saja itu. Berapa kata? Hanya ada sekitar 100 kata saja. Ini, 100 kata saja. Yang telah dikumpulkan dalam satu lembar kertas yang diberi nama dengan kertas ajaib. Ini Pak, selembar bolak-balik ini. Kertas ajaib. Ini sebenarnya kata Quran, ya kata Arab. Kirtos ajib. Nah, begitu. Itu bahasa Arab sebenarnya itu. Kirtos ajib. Jadi bahasa Indonesia kertas ajaib. Nah, kertas yang menakjubkan. Kenapa? Karena sekitar 100 kata yang terdapat dalam kertas ajaib ini akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Perhatikan, setiap baris, bahkan setengahnya itu per baris berisi kata-kata di kertas ajaib ini. Bapak Ibu, nanti di kelas pelatihan sekejaplah kita akan latihan bagaimana kita bisa menghafal arti kata-kata ini seperti Al-Fatihah, seperti nama teman sendiri, nama anak sendiri, ya, Nano, Iskandar, Yon, Busan, Arif, Abi. Dengan cepat kita bisa tahu. Kenapa? Ada ilmunya. Ilmu menghafal cepat, ya. Dan Masya Allah, kalau kita bisa menguasai, ya, yang warna hijau sudah pasti. Yang Indonesia banget artinya 10%. Dan bisa menghafalkan mana 100 kata yang terdapat dalam kertas ajaib yang diberikan warna merah, yang banyak banget berulangnya itu, maka insya Allah kita akan tahu sekitar 60% arti kata Quran. Bayangkan sekalian, 60% arti kata Quran hanya bermodalkan menghafalkan satu lembar kertas ajaib ini saja. Ya. Dan ini bisa dibuktikan. Ini yang sudah real dihitung satu persatu di dalam juz 1. Ya. Juz 1 yang hijau 10% bahasa Indonesia. Yang merah ini bahkan mencapai sekitar 56%. Berarti hanya dengan kuasa 2 warna saja sudah mencapai 66% kata Quran. Allahu Akbar. Modalnya hanya luangkan waktu untuk menghafalkan satu lembar kertas ini saja. Ya. Kami pengalaman Pak mendampingi ratusan bahkan ribuan peserta itu.
Kalau anak sekolah 1 hari menghafalnya. Hari ini belajar, besok setoran. Ya. Kalau rontok-rontok kita cicil. Sekitar 3 sampai 4 pekan belajarnya itu. Ya. Tapi manfaatnya seumur hidup. Karena sekitar 60% kata Quran akan kita kuasai maknanya. Saya sangat yakin ya, orang-orang seperti Mas Nano, Mas Iskandar ini pasti hafal. Ya. Kenapa? Karena contohnya sudah sangat banyak yang lebih berumur dan lebih sibuk daripada kita mungkin. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya namanya adalah Pak Endang. Ini usia sekitar 55 tahun. Beliau sekarang ini masih aktif sebagai kepala pabriknya Indofood di Karawang. Ini pabriknya nomor 1, yang utama punyanya Indofood. Banyak kepala pabriknya. Tapi beliau juga ingin belajar hafal Quran. Beliau ikut di kelas online masa pandemi. Ya. Dan inilah materi pertama yang harus dihafalkan oleh semua peserta. Nah, inilah sesi yang beliau setorkan sebagai tugas ujiannya. Oke ya, kita dengarkan. Ini beliau hafal seperti Al-Fatihah nih, ya, bahkan seperti orang mengaji. Ya, Anda bisa lihat sampingnya itu beliau hafal berurutan, dan kalau diuji satu persatu, artinya beliau bisa jawab dengan cepat. Kita dengarkan ya. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala atas labukan, di dalamin dari ila kepada qabli sebelum, huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, anak aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami. Suaranya kedengaran Pak Nak? Oh, kedengaran ya? Oke, aman. Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala au atau, kullama setiap kali lau sekiranya, ya ayuha wahai la'ala agar, injikalan tidak akan, anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa, fauqa di atas amma adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana, summa kemudian, idza ketika ya wahai, andarina sungguh, indah di sisi hatta sampai, seakan qad sungguh, baina di antara bal bahkan. Masya Allah. Begitu Pak Iskandar, Mas Yon, ya. Seperti Al-Fatihah. Nanti apa? Ini pasti muncul setiap orang ngaji atau jadi makmum sholat berjamaah. Masih muda Pak, 50-an tahun. Nah, ini teman kelasnya nih. Bismillah. Oke, Pak Iskandar, Mas Rano, Pak Husen, 79 tahun. Nah, teman satu kelas ini.
Ya, ini sama. Hafal seperti Al-Fatihah ya, dengan suara orang tua. Kita dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Dengan dibagilah bagi wa dan ala ataslah bukan di dalamin dari illa kepada qabla sebelum huwa diahum mereka. Oke, dan seterusnya. Baik sekalian. Nah, ini adalah sebagian kecil materi yang sangat utama. Nanti kalau kita ikut pelatihannya lengkap itu Pak. Yang warna hijau Indonesia banget 10%. Yang warna merah atau yang banyak banget berulangnya. Hanya menghafal kertas ajaib ini 100 kata saja. 50%, 90%. Nanti ada kata warna biru, kata warna hitam yang jarang itu. Kita belajar grammarnya lewat pola garis hijau, merah, biru, hitam. Kita belajar pola angkanya. Dan Masya Allah ini kalau kita kuasai Bapak Ibu sekalian, bantu kita dengan cepat untuk bisa menerjemahkan setiap kata dan setiap ayat dalam Al-Quran. Bantu kita baca dengan cepat dan mendengarkan dengan cepat bisa tahu artinya. Ini contoh ya, hasil pelatihan dari Pak Endang tadi itu. Ya, oke kita dengarkan. Ini belum baca nih. Baca Al-Quran sekejap. Setoran tugas ketiga, terjemah Quran surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluhu, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Oke, Ibu, itu Pak Endang usianya sekitar 50-an tahun. Nah, ini lagi namanya Ibu Ria, sekitar 60 tahun. Pun sama halnya. Ini adalah sesi di mana dia ujian ya, ujian akhir untuk menerjemahkan. Kita lihat. Dan kalian orang-orang yang zolim, Baca Al-Quran sekejap. dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, warafa'na fawqakum mutur, dan telah kami angkat di atas kalian gunung Sinai. Khuzu ma atainakum biquwwah, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Qalu, mereka berkata, sami'na wa asoina, kami mendengarkan dan kami bermaksiat. Oke, dan seterusnya. Sebagai penutup bagi sekalian, saya mau putarkan testimoni dari Bapak Profesor Dr. Rudy Rubiandini. Beliau pernah menjadi Wakil Menteri ESDM. Ya, ini utuh ikut pelatihan sekejap, utuh. Ya, setelah selesai hasil sangat luar biasa. Beliau memberikan kesan-kesannya. Dengarkan ya. Sekitar 2 menit. Ambil SD, SMP, SMA di Tasikmalaya, kemudian perguruan tinggi S1-nya di ITB, teknik perminyakan, kemudian ngambil sampai S3 di Jerman, dapat doktor engineer di sana, kemudian sepulang dari sana saya mengabdi menjadi dosen di ITB sampai guru besar,
Dan kemudian saya diminta berkarir di Jakarta sampai tertingginya menjadi wakil menteri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian dimintai juga mengisi di Universitas Pertamina Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, sesama murid sekejap, tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para guru yang begitu telaten membina kita. Syariatnya mereka lah yang telah membawa hidayah Allah kepada diri kita sehingga kita lebih mendalami Al-Quran. Bagaimana mendalami Al-Quran kalau kita tidak mengerti kata-katanya? Oleh karena itu dengan dibukakan oleh para bapak dan ibu, para ustaz dan ustazah di sekejap ini, kami menjadi lebih mudah untuk mengerti. Kenapa? Karena metode yang diberikan bukan metode nahu, sorob, i'rob, dan sebagainya yang begitu complicated, tetapi disederhanakan oleh Pak Ustadz, disederhanakan oleh Pak Ustadz Nur, sedemikian sehingga mudah. Dan mudah menebaknya, mudah kemudian dimengertinya, kemudian ditambah pula hafalan. Sebetulnya hafalan itu adalah tambahan untuk membuat penterjemahan lebih cepat. Tapi yang paling utama yang saya acungkan jempol adalah bagaimana membuat sesuatu yang complicated menjadi begitu mudah. Begitu mudah kami pahami, kami mudah memahami yang namanya plural, yang namanya singular, yang namanya perempuan, laki-laki, kemudian lari lagi ke tasrif yang berikutnya dan seterusnya. Sangat mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mewakili teman-teman, mengacungkan jempol dan terima kasih kepada para ustadz dan terutama kepada Pak Ustadz Nur yang telah men-create sesuatu yang baru yang mudah kami pahami. Bayangkan dalam 20 kali pertemuan kami bisa membahas dalam satu juz, dan sementara pertama sih kita disuruhnya cuma setengah halaman, lama-lama suruh 1 halaman, lama-lama 2 halaman. Tetapi alhamdulillah tantangan-tantangan yang diberikan kepada kami itu akan membuat kami lebih tajam, dan akhirnya pada saat perjalanan ditambah pula dengan kajian isinya. Bukan hanya terjemah, tapi isinya. Sehingga kami bisa sampaikan kepada rekan yang lain. Jadi artinya, metode sekejap ini akan sangat baik disampaikan kepada seluruh umat Islam. Baik yang tua maupun yang muda, baik yang di sekolah maupun tidak, baik seperti orang kami yang tidak pernah pesantrenan, itu sangat-sangat baik. Metodenya cepat, mudah, dan memudahkan kita untuk mengerti. Tapi kemudian berikutnya tentunya kita boleh saja berjalan sendiri mencari tambahan. Saya juga mencari tambahan, tetapi ketika dicocokkan, oh iya yang dari Pak Ustadz itu yang paling gampang ternyata begitu. Demikian ingin saya sampaikan dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan semoga dengan terbitnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selesai sesi perkenalan kita. Harapan kami dengan ini perkenalan bisa meyakinkan semua kita yang nggak pernah sekolah formal bahasa Arab, kita punya peluang sangat besar untuk memahami makna Al-Quran. Dan alhamdulillah Allah mudahkan sekejap telah melewati ya cukup banyak kelas-kelas di sekejap ini, bahkan sekarang sudah sampai level kelima, sudah 5 juz yang dipelajari. Jadi insya Allah sesudah ini pelatihan, ini perkenalan, sekejap akan membuka kelas pelatihannya. Ada 2. Pertama kelas untuk kawan-kawan alumni grounded, ya, itu ada khususnya yang rencananya akan diadakan setelah Ramadan, yaitu setiap hari Ahad jam 5:30 ba'da subuh sampai 7:30. Ya, mulai tanggal 14 Mei selama 20 kali pertemuan sampai hatam. Sedangkan Bapak Ibu yang hari ini bergabung dari kelas undangan pusat langsung, ini kelasnya kelas yang diadakan setiap hari Sabtu, ya, jam 5:30 sampai 7:30 mulai tanggal 6 Mei insya Allah Ta'ala. Nah, nanti sesudah ini akan ada informasi di grup masing-masing untuk pendaftarannya. Kami berharap dengan hal ini Allah mudahkan semua kita bisa paham Al-Quran. Nanti insya Allah kalau Bapak Ibu sudah jadi ikut kelasnya, nanti akan dikirimkan bukunya itu, ya, langsung ke alamatnya. Buku warna merah, buku warna hitam, dan kertas ajaib. Itu paketnya. Ya, paketnya di situ. Sedangkan Al-Qurannya nanti dipesan terpisah, insya Allah Ta'ala. Mungkin begitu harapan kami, semua bisa bantu, dan terima kasih banyak kepada Gurunda Coach Fahmi
Demikian pula AGCI dan NJJ yang telah memfasilitasi acara ini, dan semoga dengan ini Allah mudahkan semoga kita bisa paham Al-Quran insyaallah taala. Silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan Mas Iwan, dipersilahkan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada Mas Iwan atau di jalan? Oh, ada. Nanti sore ya Ustaz. Saya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya langsung tanya jawab saja. Bapak Ibu sekalian. Oh ya silakan, kalau ada yang langsung mau bertanya tentang pelatihan sekejap di Grounded atau di luar, dipersilakan. Ustadz, mau tanya Ustadz. Oh ya, silakan Coach Busan. Ya ini kalau yang tadi kan Indonesia banget sama banyak banget. Nah, yang sama keempat itu nanti di awal itu sudah langsung diajarin nih berarti ya? Ya betul Coach. Nanti akan diajarkan di pelatihannya, di pertemuan yang kedua. Akan diajarkan apa itu warna biru, apa itu warna hitam. Gitu. Jadi semua itu materinya di awal diajarkan. Kalau kuasai maksudnya akan cepat proses belajarnya insya Allah Ta'ala. Seperti itu Coach. Itu juga yang warna hijau, yang warna hitam sama biru itu nanti juga dihafal juga ya? Yang warna biru iya, warna hitam tidak. Karena hitam adalah Coach kata Al-Quran yang jarang muncul, itu warna hitam. Jarang muncul. Itu nantilah yang cari di kamus Al-Quran sekejap. Itu untuk menghafalnya dalam bentuk ayat gitu. Menghafal ayat, bukan perkata, tapi dalam bentuk menghafal ayat. Itu jauh lebih mudah daripada menghafal kosakata. Nah, tadi teknisnya semua diajarkan tuh Coach di pelatihan sekejap secara utuh. Semua tahapannya itu. Oke, siap. Intinya kan kosakata ya, inti bahasa. Orang nggak bisa jago bahasa kalau nggak hafal vocab. Cuma sudah pilih-pilih. Ada yang A, B, C, dan D. Nah, dengan cara begini membantu kita untuk bisa menghafalkan dan menguasai makna daripada kata-kata dan ayat Al-Quran ke depan. Pikir begitu, Pak Busan ya. Oke, siap. Terima kasih, Ustaz. Ini lengkapnya memang di kelas. Nah, di kelas pelatihan sekejap baru diajarkan detailnya itu. Ini Bapak Ibu bisa. Ya silakan. Nah ini bisa pelatihannya Bapak Ibu bisa lewat AGCI atau membuat sendiri di masjidnya, di kantornya masing-masing. Itu bisa kita aturkan. Insya Allah ada guru-guru yang bisa mendampingi. Apakah secara offline, demikian pula secara online. Insya Allah. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Ustaz, bertanya dulu. Silakan Pak. Ya silakan Pak Taufan. Ya, ini pelatihannya selama 6 bulan ya, 1 pekan sekali. Ya betul, 6 bulan. Ya. Karena gini Coach, itu yang lama adalah menghatamkan juz 1-nya itu lama, 20 minggu, 20 halaman itu dihatamkan dalam bentuk pertemuan mingguan. Nanti ada sesi apa? Kita harus menghafal kosakata, menguasai grammarnya bahasa Arab, itu harus dihafalkan. Jadi 3, hatam juz 1 terjemahnya, hafal kosakata dan grammar yang sering muncul. Dan ini kalau kita pernah lewati, akan memudahkan kita ya untuk bisa paham juz berikutnya insya Allah Ta'ala. Kira-kira begitu, Coach Taufan. Ustaz, mau tanya lagi Ustaz. Ya silakan Coach Busan. Ustaz, kalau kita misalnya suami istri, bagusnya gimana Ustaz? Sendiri-sendiri atau berdua? Ada saran? Coach, saya anjurkan masing-masing punya sendiri mushafnya. Karena itu mushafnya dikerjakan Coach, ditulis masing-masing itu. Ya, itu paling utama. Tapi kalau sekiranya merasa berat, minimal apa? 1 bukunya, tapi harus sama-sama belajarnya. Sama-sama belajarnya. Ya, nanti pelatihannya bisa masing-masing. Tapi bersamaan memang belajarnya itu, Coach. Jadi bisa bukunya masing-masing atau apa? Paling minimal bisa 1 buku berdua. Tapi yang paling bagus memang masing-masing pegang sendiri bukunya itu. Ya, iya. Ya. Tapi kelasnya bisa bareng ya? Kelasnya bareng. Saya anjurkan Coach kelasnya bareng. Itu paling bagus kelasnya bareng. Karena memang dia full ya. Full tugas-tugas setiap pekannya itu selama 20 pekan. Sampai hatam juz 1. Oke, siap. Terima kasih Ustaz. Ya. Insya Allah kalau kita Mas Pugu yang paling tua itu usianya 84 tahun. Mas Pugu yang pernah belajar itu. Itu biasa itu 60, 70 tahun itu sangat biasa yang kelas sekejap setiap
bulannya dibuka itu. Ya. Jadi insya Allah kalau di grounded masih muda semua Ustaz. Iya betul. Rata-rata mah Masya seumur Mas Taufan. Iya, masih muda semua. Pas kami bilang 60 itu masih muda. Betul, Mas betul. masih 12 tahun dia umurnya. Masih 12 tahun. Masya Allah. Saya masih 35. Nah, tuh, Busan masih 35. Pak Busan masih 17. Ini belajar dengan online nanti ya? Ya, basicnya adalah online. Mungkin nanti sekali-sekali kalau bisa janjian boleh. Kita offline kan di sebagian kota misalnya itu boleh. Tapi basicnya adalah dia adalah online memang. Jadi bisa di mana saya belajarnya. Oke, kalau dengan online persentase keberhasilannya berapa ya? Oh, sangat tinggi coach. Kita udah puluhan kelas kita lewati, sangat tinggi. Oke, soalnya kan di sini masih muda-muda semua pesertanya soalnya. Betul Mas Taufan. Ya. Bukan masih muda, masih hijau. Masih hijau, apalagi Pak Taufan. Abi gini kan, aduh, borang-borangnya selalu kosong terus ini. Nah, kalau ini borangnya bentuknya mushaf, coach. Iya. Bentuknya mushaf yang diisi. Di sini yang paling tua Pak Farid. Ya, Farid yang tua tuh. Kan tua, di sini nggak ada yang tua, senior. Senior. By the way, langsung dimulai aja Ustaz. Ini yang paling penting. Mei, semuanya bergabung. Biayanya berapa ya? Biayanya? Oke, Bapak Ibu. Nanti gini, Pak. Kita sangat berharap kita bisa mulai nih untuk kelas perdana untuk kawan-kawan alumni GBC ya. Kita sudah siapkan insya Allah ba'da Ramadan langsung pekan yang ketiga ya. Setelah acara halal bihalal di Jakarta tanggal 6. Nah, itu pekan berikutnya sudah mulai kita kelasnya itu, kelas online. Jadi kami berharap sesudah ini langsung ya, langsung bisa mendaftar di link pendaftaran yang kami akan siapkan insya Allah taala. Gitu. Biayanya berapa Ustaz? Nanti akan dikabarkan bagi mereka yang mendaftar. Oh begitu. Enggak, kalau yang grounded di satu tempat aja, misalnya siapakah di Mas Pugu kah Dokter Pugu, jadi kita daftar ke situ. Ya ada. Nanti ada informasinya coach di grup itu. Di grup peserta hari ini kan itu ada informasinya. Saya akan menghubungi admin pendaftaran. Gitu. Ya, insya Allah ikut. Memang Mas dia Taufan jangan nanyain harganya. Ini investasi bicara Al-Quran. Insya Allah Mas Iwan. Iya. Kan udah hafal kalau yang bi tadi itu udah hafal. Bi dengan gitu. Ya, soalnya ada Abi di sini. Ente Taufan, ente antaranya bi, wa gitu doang ya. Iya, wa, kum, kam. Oke, ada lagi coach yang lainnya? Jadi intinya sesudah ini ya coach ya. Silakan mendaftar di link apa yang akan disampaikan oleh admin sekejap di grup kita, grup apa perkenalan kita ini. Mungkin Mas Iwan cukup ya, Mas Iwan dari saya. Baik. Silakan disampaikan follow up-nya Mas Iwan. Demikian, terima kasih banyak. Ya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, ini jangan berpikir masalah biaya. Ini adalah investasi ya. Jadi saya merasa sia-sia hidup saya hampir kepala 4 ini belum memahami Al-Quran. Hanya sebatas bisa membaca. Dan hari ini ada sahabat kita, Ustaz Nur Ihsan, menemukan metode dan ingin dibagikan kita. Saya yakin tidak ada istilah mahal dan murah. Ya. Tapi ini adalah investasi kita dunia dan akhirat. Saya yakin itu. Dan mohon dukungan kepada seluruh sahabat, alumni Grounded untuk menyebarkan, mensiarkan informasi ini. Insya Allah bermanfaat untuk khususnya umat Islam. Demikian, teman-teman sekalian, kita akhiri acara ini. Kita tutup dengan doa karafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya cukup sekian, insya Allah. Hari Minggu nanti ada gelombang kedua bagi yang belum mendapatkan perkenalan ya. Dan kita mudah-mudahan bisa belajar bersama pasca Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grupnya itu sudah nomor pendaftarannya di grup hari ini. Khususan kepada Coach Dr. Fahmi, guru Ginda kita yang telah support. Terima kasih. Ya, makasih Om Iwan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilihat grup hari ini, itu sudah ada link pendaftarannya bagi kawan-kawan yang mau bergabung. Jazakallah Ustadz, sehat selalu. Terima kasih Mas Bubu atas kesempatan diberikan ini. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khair teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء